Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Majurnal. Malam Jumat Kriminal. Hari ini kita akan membahas sebuah Sekte-sekte ya, bukan sebuah ya, beberapa sekte lah yang dianggap cukup kontroversial karena keanehannya lah. Mungkin gitu ya. Ya betul. Sebelum ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video Majurnal selanjutnya dan juga video-video yang lainnya. Oke, lanjut. Kita mulai. Ini kita akan membahas sebuah sekte. Jalan-jalan dulu nih kita ke India. Ya, betul. Di India tuh ada satu sekte yang namanya tuh Agori. Oh, nama sektenya tuh ya? Nama sektenya itu Agori. Agori itu adalah sekelompok pertapa lah ya, yang berpantang dari hal-hal duniawi. Itu maksudnya itu tidak sudah melupakan duniawi lah dia tuh, untuk tujuan meditasi mungkin ya, spiritual, meditasi gitu. Tinggal di India, praktik kepercayaan dan doktrin ekstrim yang dianut mengasingkan mereka dari arus utama Hinduisme karena apa? Di India tuh kan Hindu. Mereka tuh agak menjauh lah dari agama Hindu tuh gitu. Nah, jadi asal-usul sekte Agori ini diselimuti misteri dan mungkin ditelusuri kembali ke Kinaram. Mungkin pertapa Agori pertama yang dilaporkan meninggal pada usia 150 tahun di pertengahan abad ke-18. Ada juga kemungkinan bahwa Agori memiliki beberapa bentuk kekerabatan dengan petapa Kapalika dari Kashmir dan Kalamuka di dataran tinggi Deccan dengan tradisi aneh yang serupa dengan Agori ini. Agori mempraktikkan bentuk tantra Hinduisme dan menganggap dewa Hindu Dattatreya sebagai pendahulu tradisi tantra Agori. Mereka sepenuhnya didedikasikan untuk Bhairapa ya, manifestasi sengit dan dewa super Hindu, dewa Siwa, dan percaya bahwa Siwa identik dengan kesempurnaan. Orang Agori menghindari semua jenis benda materialistis karena menganggapnya itu sama sekali tidak berguna. Alasan mereka tuh untuk tidak memakai pakaian, menghuni tempat kremasi, sering makan dan minum kotoran, air seni dan daging dari mayat, dan tidak membiarkan delusi dunia material mempengaruhi cara hidup mereka. Tujuan mereka adalah untuk mencapai moksa atau keselamatan keselamatan dari siklus kematian dan kelahiran kembali yang berkelanjutan, dan menganggap tubuh bersifat transisi yang hanya sebagai kumpulan daging dan darah yang tidak layak mendapatkan kenyamanan fisik. Jadi si suku Agori itu memakan dan kotoran, air seni hewan, atau air seni sendiri dan daging mayat gitu. Tapi kan alasan mereka tuh karena tadi tuh tubuh manusia tuh nanti itu bakal setelah mati ada kelahiran kembali lah gitu, biar nanti mereka tuh bisa hidup kembali lah. Apa sebenarnya itu hidup kembali tuh reinkarnasi lah gitu. Dikatakan bahwa Agori Varanasi di India mengumpulkan mayat manusia yang mati dan membusuk yang mengambang di sungai Gangga dan menggunakan tubuh mayat untuk berbagai tujuan. Gitu guys. Di antara lain mulai dari memakan daging si mayat, menggunakan tubuhnya sebagai altar untuk melakukan ritual, menggunakan tengkorak sebagai wadah untuk minum alkohol, atau membuat hiasan dari tulang orang mati yang kemudian dipakai oleh mereka. Ini lebih ke sakit ya. Kelainan sih. Kelainan.
Ya betul. Orang yang sih. mati kan udah meninggal gitu kan, tidak layak kan di seperti ini kan. Ya kan Sungai Gangga tuh kan sebagai sungai suci yang dipakai sama umat Hindu yang di India tuh kan. Sebagian atau kebanyakan? Itu emang semuanya lah, karena umat Hindu ya. Umat Hindu mulai dari dia mandi, membuang mayat di situ. Membuang mayat, BAB, apapun lah gitu. Apapun lah kegiatan spiritual untuk umat Hindu lah. Nah, mungkin karena membuang mayat di situ, nah masuk Sungai Agori diambil dan dikumpulkan tuh, dagingnya dimakan. Tapi terus tengkoraknya dibuat minum alkohol ya. Tengkorak ini kepala tengkorak. Kepala tengkoraknya dibuat minum alkohol. Nah, sangat-sangat geli sih. Kalau dari segi apa sih logika manusia gitu, gak masuk akal gitu, tidak layak lah gitu. Tidak layak. Nah, Sungai Agori itu secara fisik tuh menurut mereka gitu ya, terlihat seperti perwujudan hidup Dewa Siwa. Tampak seperti mereka memiliki rambut panjang yang tidak dipotong sepanjang hidup mereka tuh pernah dipotong tuh rambutnya. Oleh karena itu Agori dibenci dan dihormati oleh masyarakat karena cara hidup yang misterius, gelap dan unik. Orang Agori juga tidak pernah menjadi bagian dari masyarakat arus utama dan selalu menjalani kehidupan terpencil menyendiri. Meskipun praktek mereka merupakan sumber kengerian dari banyak orang, fakta bahwa orang Agori tidak melakukan pembunuhan manusia atau memaksa siapapun untuk menerima cara hidup mereka. Tidak ada paksaan mungkin dari sekte mereka ya. Kalau mau ikut ya yuk silakan mungkin. Kalau yang mau ya udah gitu kan. Tanpa ada paksaan juga gitu ya. Nah, memungkinkan si masyarakat itu mentoleransi lah mereka tuh karena si Agori ini nggak memaksakan, terus tidak membuat kericuhan lah untuk di masyarakat gitu. Beberapa bagian dari populasi Hindu yang ada di India, terutama yang mendiami daerah pedesaan juga mengasosiasikan Agori sadus dengan kekuatan goib mistik dan dengan demikian mencari bantuan mereka dalam hal-hal mengganggu mereka. Nah, jadi si Agori ini tuh selain ini tuh dipercayalah sama beberapa orang pedesaan dari India tuh, mereka tuh punya kekuatan mistis lah. Jadi kalau misalnya ada gangguan mistis datang ke mereka. Agori mungkin cara mengatasinya lebih tahu. Mungkin kata orang pedesaan nih guys, kita akan bahas dulu nih Agori. Gimana menurut Akmal nih, Agori itu kayak gimana nih? Cukup aneh gitu ya. Tengkorak dijadikan buat minum alkohol, mayat dimakan gitu kan. Tapi tidak tahu ya ini kurang lebih memang sudah ada mungkin ribuan tahun lalu atau gimana? Ratusan tahun lalu mungkin ya. Kepercayaan mereka mungkin seperti itu gitu. Seperti itu mungkin. Tapi kayaknya pemerintah India juga tidak tetap mentoleransi mereka sih. Kayaknya sih. Soalnya si masyarakat yang ada di situ juga tidak terganggu terhadap keberadaan mereka. Tidak terganggu sama sekali dengan kehidupan si kalau tidak membuat kericu atau keributan ya silakan saja mungkin ya. Mungkin kalau di India juga kalau kasus pemakan mayat juga karena mungkin nggak masuk kriminalitas mungkin ya. Mungkin tidak tahu juga ya. Kita nggak tahu ya. Hukum di sana seperti apa karena kan pasti berbeda lah dengan di Indonesia. Kayak gitu. Ini kita baru membahas nih suku Agori nih. Nah, dan selanjutnya kita bakalan bahas sekte apa lagi guys? Ada sekte dari Thailand guys. Nah, betul. Nah, selanjutnya kita bakalan bahas sekte sesat yang ada di negara Thailand ya. Yaitu yang bernama apa guys? Sekte Tawenanra. Ya, betul. Nah, si Tawenanra ini tuh adalah seorang kakek-kakek sih. Umur 75 tahun lah gitu. Ya. Beliau tuh adalah seorang ketua dari sekte tersebut gitu. Nah, Tawenanra itu mengaku sebagai bapak segala agama dan mengklaim bahwa dapat menyembuhkan penyakit dengan cara para pengikutnya harus memakan kotoran hingga ketomim. Oh begitu ya? Iya. Kepercayaan dia mungkin ya? Kepercayaan dari si Tawenanra dan pengikutnya lah guys gitu kan.
Tawen Andre yang berusia sekitar 75 tahun itu kini telah ditangkap kepolisian di Tambon Dongklang dari distrik Khonsan di Chaiyaphum. Saat ditangkap, ia dikelilingi sekitar 30 pengikutnya yang sudah paruh baya Jadi si Tawanan itu punya pengikut 30 orang yang ditangkap waktu kejadian gitu sama polisi dari Thailand. Karena mungkin udah meresahkan warga mungkin ya kelakuannya mereka tuh. Kebanyakan juga paruh baya ya. Paruh baya yang nenek-nenek mungkin kakek-kakek lah. Nah, para pengikut Tawanara itu tidak ada rasa segan gitu. Kalau mereka tuh ritualnya itu adalah meminum air kencing hingga memakan kulit mati pemimpinnya ya terus ya tadi ketombe tadi kan. Kayak ini mungkin apa sih namanya? Apa ya? Air itu komedo apa segala. Oh ya dia pemakan segala lah. Hal itu jadi membuat si polisi yang nangkapnya juga agak aneh nih. Oh, ini orang agak lain gitu ya. Agak lain nih. Sektenya memakan segala apa yang ada di dalam tubuh si apa yang keluar gitu ya. Dari kotoran, ketombe gitu. Mungkin ingus mungkin. Iya kan emang semua. Penambahan Tawe dilakukan pada saat COVID-19 melanda dunia. Namun para pengikut Tawe tidak menjalankan protokol kesehatan karena percaya memakan kotoran ketuanya bisa menjauhkan mereka dari penyakit. Gitu. Bukan menjauh. Nah, si Gubernur Kaisom itu bilang seperti ini. Cukup meresahkan katanya melihat ada orang yang percaya pada tahayul seperti itu. Tapi ini bukan hanya soal kepercayaan pribadi lagi. Kami punya banyak mayat dan kami harus bekerja sama dengan semua lembaga untuk mengungkap fakta seputar orang-orang ini, katanya. Gak tahu lah karena tadi kan gak tahu apakah ini tuh pengikutnya, apakah mereka dibunuh, apakah mereka keracunan, kita masih ditindaklanjuti oleh pihak berwenang dari negara Thailand. Ya. Saat penegakan hukum menangkapnya, Tawe berdalih dengan berkata bahwa dirinya tidak memaksa siapapun untuk tinggal di sana atau melakukan apapun yang mereka tidak inginkan. Kan berarti keikhlasan ya. Keikhlasan dari diri mereka masing-masing. Si pengikutnya ikhlas gitu lah, suruh makan kotoran. Makanya dia menggait para pengikutnya mulai dari orang-orang tua. Mungkin untuk anak-anak muda kan tidak akan percaya mungkin ya. Iya. Tahayu gitu kan. Tahayu seperti ini gitu kan. Pas saat pengikut Tawe si Tawe ini ditangkap tuh, pengikutnya tuh kayak histeris lah. Berteriak-teriak dan berdesak-desakan dengan polisi saat pria berambut putih dan bertelanjang dada itu digiring ke sebuah kendaraan polisi, guys. Gitu. Ya, penduduk Thailand yang bermayoritas beragama Buddha. Tetapi banyak orang juga yang memegang kepercayaan di luar agama, seperti pemujaan roh lokal dan ketakutan akan hantu. Dan pihak berwenang juga percaya kelompok itu ada selama lebih dari 4 tahun tanpa ada yang menyadarinya karena lokasi rumah pemimpin berada di kawasan hutan terpencil dan jauh dari komunitas lain. Mungkin supaya berjalan mulus lah gitu biar orang-orang tidak inilah gitu. Namun anonimitas mereka tuh berakhir setelah seorang putri dari salah satu pengikutnya mengadu kepada seorang selebritas media sosial yang spesialis dalam hal mengekspos tokoh agama dan tidak bermoral. Nah, udah nih pembahasan si sekte dari Tawenanra ini yang aki-aki ini yang cukup meresahkan ya, meresahkan warga-warga yang di sekitar tuh. Tadi apa namanya provinsinya itu? Kraison apa namanya? Apalagi. Pokoknya gimana pendapatnya, guys? Aduh, tentang si Tawenan. Setelah kita tadi di India gitu ya, sekarang di Thailand hampir sama gitu, disuruh makan lah supaya tidak terjangkit penyakit gitulah. Ini tidak masuk akal gitu. Tapi kalau misalkan perbedaan sama yang tadi Agori tadi, mungkin ini lebih ekstrim lagi karena terlalu mengagungkan seorang pemimpinnya gitu. Dia merasa mungkin dia adalah Tuhan gitu ya. Jadi apapun lah yang dimakan, yang keluar dari tubuh si pemimpinnya itu dimakan bisa jadi obat gitu kan. Nggak masuk akal. Nggak masuk akal sekali kalau kayak gitu, guys.
itu benar-benar sebuah apa ya? Malah kalau misalnya makan kotoran kan bisa jadi penyakit. Iyalah, Kan? malah jadi penyakit lah. Iya gitu, bukan. Kalau gini lah contohnya, Aduh. kita mau sehat gitu kan, minum obat kan masuk akal ya kan, emang dengan iya. resep dokter ya kan. Kalau ini kan kamu mau sehat makan tai gitu kan, nggak masuk akal gitu coy. Bukan ketombe, ini ketombe aku dengan berbagai ini khasiat gitu. Tidak ada ya, ini jangan dipercaya. Jangan sampai kalau menemukan apa namanya kepercayaan seperti ini di daerah kalian, yang mudah-mudahan sih nggak ada sih ya di Indonesia. Ya. Segera lapor aja ke polisi, bisa jadi kan ini kan ada tindakan-tindakan kayak tadi kan tiba-tiba polisi menemukan 11 mayat yang tidak diketahui identitas dan penyebab kematian itu apa gitu. Itu guys. Ya segitu dulu guys. Kita membahas keunikan dua sekte sesat. Nah, ya aduh cukup melelahkan ya. Melelahkan karena selalu ketawa terus soalnya mendengar gitu. Ceritanya gitu kan. Ini apa sih namanya kelainan gitu, kayak kejiwaan kena gitu kan. Ini lucunya itu kenapa pengikutnya tuh ngikutin si pemimpin kayak gitu. Kan ya orang yang bermoral nggak akan mungkin. Cuman mungkin karena kurangnya kita tahu ya, emang ilmu pengetahuannya gitu, edukasi dan lainnya. Nah segitu dulu video Majurna kali ini guys ya. Iya. Sebelum kita udahan nih, jangan lupa guys ya, kalau misalkan setiap hari Selasa tuh ada Explore Misteri atau wawancara misteri jam 8 malam ya. Hari Kamis Majurna seperti biasa ini jam 8 malam. Dan Sabtu ada Explore Weekend biasa. Jam 8 pagi ya. Dan hari Minggu ya. Ya ada Urban Legend atau konspirasi mitologi dan lainnya gitu ya. Tapi ini kalau untuk Urban Legend sendiri kita adanya 2 minggu sekali. Nah betul, karena juga lumayan capek yang editnya. Butuh beberapa waktu yang cukup lama gitu ya ngeditnya. Nah sekian dulu guys video Majurna kali ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Catatan Si Boy. Kami pamit. Saya Indra pamit. Dan saya Akmal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.